Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mana tempat ini kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan juga memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hal tersebut kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bersyukur dan hamba-hamba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan atas beliau, yang mana beliau adalah sebaik-baiknya manusia, sesempurnanya makhluk, dan juga suri tauladan yang paling baik bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Semoga dengan terusnya dan berkesinambungannya salawat kita atas baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mengingat kita selalu dan mendapatkan syafaatnya di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, yang mana Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan di dalam kitabnya, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin ila anggal hifdzul qalbi minal ma'asi, yaitu menjaga hati dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin, dan menjaga hati daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu hal yang wajib atas semua muslim. Jadi wajibnya itu adalah fardhu ain atas setiap orang muslim. Setiap orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk menjaga hatinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ah fardhu ain ala kulli muslim. Dan juga wajib juga untuk kita orang-orang yang beriman, yaitu menjaga a'dha'i sab'ah, anggota tubuh yang 7. Fardhu ain juga ini. Sama halnya seperti menjaga hati daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu a'dha'i sab'ah atau anggota tubuh yang 7? Yang pertama adalah ain, mata, udhurin, telinga, lisan, yad, lisan lidah kita, kemudian tangan, kemudian kaki, dan faraj atau alat kelamin. Itu harus dijaga daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dijaga kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama perut satu ya. Perut juga. Ya. Kita jaga perut kita agar tidak memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang halal. Kenapa?
Karena ketika kita memakan hal yang halal, maka yang akan terjadi kemaksiatan-kemaksiatan itu akan mudah kita lakukan. Makanya orang-orang yang taat kepada Allah sangat menjaga makanannya. Itu menjaga maksiat kepada Allah dari hal perut. Dari mata, jangan melihat yang gak ada baik. Nah, biasanya dari mata ini turun ke muntong. Nah, melihat hal yang gak ada baik lawan kawan, ini mata nih, melihat hal yang gak ada baik lawan kawan, turun ke muntong, mengisah lawan kawan. Yang dalam artiannya gibah kena. Tuh sini tuh ya, sini tuh nah. Tuh yang mati aja imbang dua-duanya. Pemainnya kan lalu ya. Tuh sesuatu hal yang maksiat akhirnya. Mendengar sesuatu yang kada baik, misalnya mendengarkan gibah. Ada kawan yang bergibah jauh aja. Mendengarkan gibah itu adalah maksiat dari telinga. Kemudian maksiat di tangan banyak banget, menyuntan, ya, bahkan memukul bini di muka itu suatu maksiat. Karena apa? Karena kita tidak boleh diperbolehkan memukul anak maupun istri untuk mendidiknya sekalipun, tapi memukulnya bukan di bagian wajah. Ya, di bagian jangan di bagian wajah. Atau bisa juga maksiat tangan istimna, yaitu bermaksiat dengan tangan, bermain dengan alat kelaminnya, suatu hal yang haram, bahkan disambat oleh ulama seperti halnya inya menghancurkan 7 kali Ka'bah. Sekali menghancurkan Ka'bah aja kayak apa dosanya ini tuh 7 kali. Dan ada ulama yang menambahkan seperti halnya dia bergaul dengan orang tuanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka kita jauhi hal tersebut. Kemudian betis. Kalau kita berjalan ke suatu maksiat, nah itu adalah maksiat betis. Itu adalah maksiat betis. Maka kita jaga anggota tubuh yang 7 ini. Kalau kita jaga anggota tubuh kita yang 7 ini, insya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dari siksa api neraka. Famin ma'asil gal. Nah, dan apa-apa yang termasuk daripada kemaksiatan hati, yaitu adalah asyakku fillahi ta'ala, adanya keraguan di dalam hati akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Entah itu meragukan kewujudannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau meragukan akan misalnya rezeki. Kalau kita ragu akan rezeki, berarti kita ragu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena rezeki udah ditanggung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak percaya akan rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti kita tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah suatu kemaksiatan, bahkan dikatakan asyirik. Ada suatu dikisahkan di dalam kitab Faidul Mukhtarah tentang wujudnya Allah. Ya. Makanya jangan ragu dengan kewujudan Allah. Kita kan su'ila Arabi anid dalil ala wujudillahi al-alil kabir bagal. Ditanya seorang badui akan dalilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada, akan keadaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan kewujudannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijawab oleh orang badui tadi, idza kanil ba'alah tadullu ala ba'ir wa rawtu al-hamir wa atharu al-aqdami al-masir fa kaifa la tadullu ala al-alim al-qadir sama'un dzatu abwaj wa ardun dzatu fijaj wa biharun dzatu amwaj.
uja si Awabi tadi, uja si Badui tadi, kia pegang kalau misalnya diibaratkan, misalnya ada tahi unta, itu menandakan bahwa unta itu ada. Ya, adanya tahi atau kotoran dari keledai berarti menandakan keledai itu ada. Kadang mungkin kotoran keledai itu keluar tanpa ada keledainya. Nah, ini kita ada sapi kalau lah. Adalah kira-kira di wadah kita nih apa namanya kotoran sapi. Kada dulu. Karena apa? Karena kada ada wujudnya, kada ada bandanya. Tapi mun ada kotorannya maka ada bandanya. Ya Allah. Wa ataul aqdami al-masir. Dan ada jejak itu menandakan bahwasanya ada orang berjalan. Kadang mungkin ada jejak, kadang ada orangnya, kadang mungkin. Orang menyuara jin tuh rasanya melihat jejak kalau lah. Oh nih, payau. Oh ini kijang. Itu menandakan bahwasanya hewan tersebut, payau ataupun kijang itu ada di tempat tersebut. Karena kadang mungkin payau atau kijang berpada, ulun di sini, kadang mungkin. Orang menyuara pasti melihat jejaknya, tanda-tandanya. Nah, ada jejaknya berarti ada bandanya. Fakaifa la tadullu al alim al qadir. Sama Uzat Abbas. Dan langit yang dimana di situ ada bintang-bintang dan tanah yang mana tanah ini adalah suatu hal yang luas, jalan yang luas, hamparan yang luas, dan laut itu banyak ombak-ombak di laut. Itu bagaimana itu kadang menandakan bahwasanya Allah itu ada. Adanya manusia itu menandakan Allah ada. Kadang mungkin ada perahu, ada yang mengolah perahu tersebut. Kadang mungkin. Tetapi kita kadang perlu memikirkan hal tersebut terlalu dalam. Karena apa dikatakan qala Rasulullah SAW tafaqahu fi khalqillah wa la tafaqahu fillah. Pikirkan tentang makhluknya Allah, jangan pikirkan tentang Allah. Kenapa? Karena otak kita kada sampai. Wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhtu ala qalbi bashar. Wala yakhtu ala qalbi bashar. Mata ini kadang mungkin kau melihat Allah, telinga ini kadang mungkin bisa mendengar suara Allah, dan hati kita, pikiran kita ini kadang mungkin tahayal atau terpintas sedikit pun bagaimana gambarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai batas. Dan Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadits, berbeda dari makhluknya. Kalau kita kawan memikirkan masih, berarti itu makhluk yang kada pernah kita lihat. Apa misalnya UFO tahu UFO yang monster tuh. Kalau suara kita melihat loh, tapi kita secara nih kawan membayangkan, itu masih berarti masih makhluk, masih ada. Misalnya hantu apa ya, gundu ya orang lah, apa pokoknya hantu itu secara tidak langsung kita kada melihat, cuma kita kalau membayangkan gitu lah. Berarti walaupun kada terlihat tapi ada gitu. Dan itu masih makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala kada mungkin kita melihat, kada mungkin ada terlintas di pikiran kita bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadits, berbeda daripada makhluknya. Kalau kita masih kau memikirkan bagaimana Allah itu, berarti itu makhluk dan itu bukan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita jangan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, mau itu kewujudannya, mau itu dengan janji-janjinya seperti rezeki dan hal yang lain-lainnya. Kada perlu kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu innahu la yakhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala itu kada mungkin mengingkari akan janjinya. Dan adanya Allah itu sudah kita bahas. Adanya kita ini itu menandakan Allah itu ada. Karena kada mungkin kita ada tanpa orang tua kita. Kita ada tanpa ada yang maulah kita bahasanya. Nah, kalau orang bertanya bagaimana Allah ada, tapi tanpa ada abah, ada mama, tanpa ada yang anunya, bagaimana adanya Allah tuh tanpa ada yang mendahului dulu keadaan apa adanya Allah tuh. Cerita ini Nabi Isa. Nabi Isa itu dilahirkan tanpa abah. Nabi Isa dilahirkan tanpa abah. Allah mampu membuat hal tersebut. Dan Sayyidatuna Maryam tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidatuna Maryam mau bermaksiat sedangkan beliau berkhalwah di kamar beliau. Aman wahai ini jangankan berkhalwah di kamar, jangankan keluar, berkhalwah di kamar bisa maksiat, HP ada. Tapi lah impian wahai ini ada banyak yang menyamai daripada Nabi Isa. Banyak yang nyamai daripada Nabi Isa. Kenapa yang sama? Kalau ada abahnya, nah itu banyak, berarti zaman ini bisa banyak Nabi Isa nih. Nah, maksudnya seperti Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Sayyidatuna Maryam adalah orang yang sangat suci. Tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Allah Adam. Adanya Nabi Allah Adam tanpa ayah, tanpa abah, tanpa mama. Ujung ada. Ya loh, siapa abahnya Nabi Allah Adam? Kada ada. Siapa mama Nabi Adam? Kada ada. Allah mampu mengadakan mewujudkan Sayyiduna Adam alaihissalam tanpa perantara abah dan mama. Itu makhluknya. Bagaimana Allah ada dengan sendirinya. Ada karena Allah ada. Allah tidak membutuhkan siapapun untuk adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kita makhluk. Nah. Jadi janganlah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keagungan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wal amnu min makillah, dan hal maksiat dalam maksiat hati adalah yang kedua, wal amnu min makillah, dan masa aman akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taulah kenapa banyak maksiat? Karena terkadang orang tuh merasa aman dari siksanya Allah. Karena kadang merasakan siksanya Allah. Coba kalau Allah turunkan langsung siksanya waktu bermaksiat itu, maka kada ada yang bermaksiat. Kenapa Allah kadang melakukan hal tersebut saja? Karena kita hidup di dunia. Dunia ini tempatnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luluskah kada kita ujian? Kalau kita lulus, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada lulus, masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa aman bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada.
Dan siksanya Allah Subhanahu wa taala tuh kada kayak siksaan. Bagaimana kita membayangkan siksaan terpedih yang pernah kita bayangkan dalam otak kita nih? Apa siksaan yang paling pedih yang pernah kita bayangkan? Misalnya tragedi lubang buaya, tau lah, yang Bapak Panglima dibunuh, ada yang disayat kulitnya, habis itu dipaslon jok nipis. Atau tragedi di zaman Nabiullah Musa yang dibakar di jalan dibakar di dalam api. Ya. Nabi Ibrahim kada disiksa itu yang kayak tadi yang di zaman Nabi Musa oleh Fir'aun dimasukkan ke api mendidih. Bayangkan pian-pian karena korek api aja lah, kulit ini melepuh, sakit, luyuh, pian. Kayak apa kalau awak-awakannya dibuat ke situ. Dan zaman dulu ada di suatu negara tuh disiksanya kayak ini. Ada patung sapi, ya, ada patung sapi. Terus di patung sapi itu di pepautannya nih, maksudnya kosong di sini, ruangan kosong. Dan itu muat cuma ya uang biasa, kayak ulunnya bisa kan muat gitu genal. Tapi dimuat-muatakan bang. Nah, jadi di dalam sana dimasukkan orang sudah terhimpit benar ya Allah. Di pepautannya, di daerah pautnya sapi tadi dihidupkan api sampai orang tersebut tuh terbakar, sampai orang tersebut mati karena kepanasan. Itu kalau kita bayangkan kan itu pedih benar toh ya loh. Tapi siksanya Allah Subhanahu wa taala lebih pedih daripada itu. Siksanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikirkan selalu siksanya Allah, insya Allah kita tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita selalu muhasabah atau selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala dan semua yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala seperti siksanya dan nikmatnya, insya Allah kita tidak akan melakukan atau melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada kemaksiatan maupun itu dalam hati kita ataupun anggota tubuh kita dan apapun daripada diri kita, supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita dan menjauhkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini menjadi berkah dan bisa diamalkan, khususnya bagi saya sendiri, dan saya berharap beberapa pihak pun mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah.